Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Khusus pada hari ini, Minggu 19 April ya, akan dibahas soal-soal tryout yang dikerjakan kemarin atau tryout yang keempat di program intensif persiapan UTBK 2026. Untuk kita membahas soal-soal yang mendekati ya, soal-soal versi UTBK 2025 dan yang sudah kalian jawab kemarin pada saat tryout keempat dalam persiapan UTBK 2026 ini. Mudah-mudahan semuanya dapat mengikuti. Ya, sudah siap di depan layar masing-masing. Mudah-mudahan dapat mengikuti apa yang Bu Giat sampaikan. Bila ada pertanyaan ya nak ya, langsung saja. Bila ada pertanyaan langsung saja ditanyakan. Kemudian ada hal-hal yang kurang dipahami, bisa langsung ditanyakan. Tidak usah menunggu sampai nanti berakhir. Gitu ya. Ya. Oke, Bu Giat coba share screen. Nah, coba kita lihat pembahasan pada saat mengerjakan tryout kemarin, terutama di soal trade atau soal yang berada dalam kotak-kotak yang merupakan perspektif atau opini dari orang per orang, itu tentang, karena ini predikatnya, ya. Nah, berarti yang dibincangkan dari awal sampai akhir kotak ini atau thread ini adalah tentang hujan asam. Tentang hujan asam. Nah, sudah menjadi a significant environmental issue. Jadi ada non phrase ya. Di awal saja dia sudah menyebut ini ya. Nah, ini merupakan non phrase yang berada atau dibuat bugiat di sini dengan spidol berwarna hijau. A significant environmental issue. Sebuah isu lingkungan yang penting di banyak industrial regions ya, wilayah-wilayah industri ya. Seperti kalau di kita mungkin daerah banyak industri seperti Kerawang gitu ya, misalnya contoh. Saintis menjelaskan bahwa it forms membentuk when sulfur dioxide dan nitrogen oxides react with water vapor, bereaksi dengan uap air ya, in the atmosphere. This rises, nah ini predikatnya, an important questions, juga berbentuk non phrase, an important questions. Important, significant itu adalah merupakan kata sifat, jadi dia membentuk non phrase. An important questions, a significant environmental issue, many industrial regions itu adalah non phrase, ya. Di mana ada juga soal yang berbentuk non phrase ya, ada beberapa soal saya lihat itu di situ. Biasanya satu sih ya, tapi bisa juga dua. Jadi dia ada determinernya apa, ya. Nah, en, dan seterusnya ini. En, some, determinernya. Kemudian letakkan dia adjektif, ya, adjektif atau kata sifat, historical misalnya, ya. Nah ini adalah kata sifat. Baru dia kata benda di sebelah atau di kata terakhirnya, buildings misalnya. Nah ini merupakan non phrase. Banyak sekali di teks itu dapat kita temukan non phrase di tiap paragraf. Some historical buildings, beberapa bangunan-bangunan bersejarah misalnya. This raises an important question. How does acid rain, mana hujan asam berdampak kepada dan kehidupan manusia? Jadi karena tahun 2025 itu menanyakan orangnya itu ada lebih kurang 3, jadi tolong agak ditekankan di sini. Pertanyaan dari orang pertama atau kotak pertama. Bagaimana hujan asam berdampak atau memberikan dampak? Impact, effect, atau influence. Impact, effect, influence. Ya,
kepada ekosistem atau kehidupan manusia. Si Bella ini. I believe acid rain has serious environmental consequences. Jadi hujan asam sudah atau mempunyai konsekuensi lingkungan yang sangat serius. Studies atau research menunjukkan it can damage forest by weakening trees. Dengan apa di sini? Dengan weakening trees. Pohon itu mudah mati dia. And reducing soil nutrients. Mengurangi nutrisi tanah. Gara-gara hujan asam. Pohon mudah mati. Tanah tidak bernutrisi. Susah ditanami. Misalnya. This makes plants more vulnerable. Membuat tanaman ini lebih rentan. Vulnerable. Ya, susceptible. Vulnerable, kata sifat. Susceptible. To disease. Rentan dia kepada penyakit. Mudah mati dia tanamannya. And extreme weather conditions. Dan kondisi cuaca yang ekstrim. Sekali lagi, kalau weather itu, pasti dia belakangnya pakai Y ya. Kalau weather itu. Ciri khasnya dari weather itu. Nah, ya, pakai Y. Windy, cloudy, foggy, sunny, ya, rainy, stormy, sunny, misalnya, snowy, dan seterusnya. Itu merupakan weather ya, cuaca. Caleb, from my perspective, acid rain is a complex issue. It's a complex issue, katanya ya. Oke, kita lihat. While it highlights the dangers of industrial pollution, menyoroti bahaya pencemaran industri itu. It also reveals, mengungkapkan how human activities unintentionally harm the environment. Ya, nah, jadi bagaimana kegiatan manusia itu dengan tidak sengaja ya akan membahayakan lingkungan. Many industries berkontribusi kepada problem without fully realizing its long-term effects. Kemudian orang berikutnya, I strongly agree with Bella, kata si Diana. Research in, ya ada penelitian dalam ilmu pengetahuan lingkungan mengindikasikan bahwa hujan asam juga mempengaruhi aquatic systems, aquatic ecosystems. Kalau berbicara aqua, ya air ya kan? Berarti ekosistem air bisa laut, sungai, danau, itu disebut dengan aquatic ecosystems. Dan ada biota laut, biota sungai, biota kali, dan seterusnya. Lakes and rivers, danau dan sungai can become more acidic, menjadi lebih asam kandungan airnya, dan mengancam fish and other aquatic organisms. Mengancam, matilah si ikan dan organisme laut lainnya. Si Ethan, I used to think acid rain only affected nature. Aku dulunya, katanya ya, terbiasa. Dulunya used to berpikir bahwa hujan asam itu hanya mempengaruhi alam saja. But studies show that it also damages buildings. Juga bisa merusak buildings ya. Especially those made of limestone or marble. Jadi katanya bisa merusak properties. Menurut si Ethan ini. Bisa merusak properties terutama bila ya si buildings itu terbuat atau dibangun dari batu kapur. Limestone itu batu kapur ya, limestone. Kemudian ada marble di sini, ya kan ya. Nah, marmer ya, jelaskan ya kalau limestone batu kapur. Jadi dia berdampak hujan asam tadi kepada bangunan yang terbuat atau dibuat dari bahan utamanya adalah batu kapur. This means it has economic and cultural impacts as well. Orang terakhir. This discussion is important because understanding acid rain can help governments create stricter environmental regulations. Langsung nih agak resmi nih si orang terakhir Fiona ini ya. Ya. Karena memahami hujan asam katanya dapat membantu pemerintah menciptakan stricter environmental regulations. Jadi regulasi-regulasi lingkungan yang lebih ketat. Mengurangi emisi dari pabrik dan kendaraan is essential, penting to prevent further damage. Nah,
Jadi ini predikatnya. Nah, ini predikat ya, dari mulai is ini. Otomatis di sini subjeknya. Reducing emissions from factories and vehicles. Berarti sepanjang itu subjeknya. Subjeknya di sini menggunakan gerund. Ya, gerund itu verb ing yang berfungsi sebagai kata benda. Mana ingnya? Ini reducing, berarti pengurangan emisi dari pabrik-pabrik dan kendaraan adalah penting untuk mencegah kerusakan lebih jauh atau bahaya lebih jauh. Ya, berarti ini gerund sebagai subjek ini. Ya, gerund sebagai subjek. Di mana ingnya itu ada di posisi subjek. Jadi pengurangan, bukan lagi kita mengartikannya mengurangi, tapi pengurangan emisi dari pabrik-pabrik dan kendaraan is essential to prevent further damage. Essential tadi sudah diulang-ulang ya. Ada kata essential, ada important, ada significant, itu masuk semua. Ada vital, pivotal, itu masuk semua. Ya, oke. Coba kita lihat pertanyaannya. Untuk 7 soal pertama. Waktu tryout yang keempat kemarin. Kita lihat. Pertanyaan yang pertama adalah ini. Ya. What is the overall tone of discussions? Biasanya satu ya, ini supaya nggak bosan aja sih kemarin dibikin 2 ya. Humorous, entertaining, informative, and concerned. Concerned itu bisa prihatin ya. Informatif memberikan informasi kepada pembaca. Critical mengkritik, argumentatif dia berargumen, berdebat dan seterusnya. Emotional, marah-marah. Dramatik ya mirip-mirip lah, itu semacam emotional feeling dari yang memberikan pendapat di sini. Confusing, membingungkan. Confusing itu doubtful ya, hesitant, ragu-ragu. Membingungkan itu ragu-ragu ya. Unclear yang tidak jelas. Maka nomor 1 ya, pengecohnya memang agak lemah ya. Pengecohnya ini. Jadi yang betul jelas di sini adalah informatif, memberikan informasi. Ini semuanya kata sifat ya. Kalau ada if ini dia akan merujuk kepada adjektif atau kata sifat. Ini juga kalau ada ed belakangnya, karena sebelumnya itu ada kata sifat, maka ada n dia paralel. Jadi ini semuanya merupakan adjektif atau kata sifat. Ya, oke. Jadi itu adalah informatif, memberikan informasi, dan consent. Consent ini ya bisa kita artikan dia merasa prihatin dengan kondisi hadirnya hujan asam di lingkungan yang orang-orang itu tadi. Ya, jadi merasa prihatin dia. Ya. 1 adalah Bandung. Pertanyaan nomor 2, kita lihat. Nomor 2 pertanyaannya adalah ini nak. Ya, oke. Makin tajam kita menganalisis soal-soal UTBK. Karena tinggal menghitung hari ya. Ada yang ujian tanggal 21 dan seterusnya. Minus 2 hari ya. Hamin 2 ya. Oke. Which of the following statements is most likely an opinion? Nah ini takutnya masih bertengger. Mana yang paling cenderung kepada merupakan opini. Even though meskipun it appears to be supported. Ya. Nah, meskipun opini itu didukung oleh diskusi ilmiah ini. Is most likely an opinion. Jadi hati-hati. Yang ditanyakan adalah opinion. Ya, kalau fakta belum pernah sih. Ya, soal menanyakan fakta dalam 10 tahun terakhir ya, selalu menanyakan opini. Ya, kita lihat. Prediknya, ada nggak di sini? Ada ya. Hujan asam membentuk predikat. Hujan asam dapat membahayakan predikatnya. Yang C, hujan asam is one of the, nah, is saja boleh. Yang D, become, menjadi. Yang E, predikatnya adalah facts. Facts ini sama dengan impacts. Ya, oke. Sama dengan influences, mempengaruhi. Ya, oke. Yang paling condong kepada opini, gitu kan ya, kepada opini. Kita lihat yang A. Hujan asam terbentuk atau membentuk ketika sulfur dioksida bereaksi dengan uap air. Itu fakta. Jelas tuh ilmiah. Yang B.
hujan asam dapat merusak forest and aquatic ecosystems. Itu fakta. Kemudian, hujan asam is one of the most serious environmental threats today. Nah, berarti yang merupakan opini adalah yang C. Bagi seseorang, itu merupakan ancaman lingkungan yang paling serius, hujan asam. Bagi saya mungkin bukan hujan asam. Bagi saya mungkin orang membuang sampah ke sungai. Itu ancaman serius. Atau polusi udara. Nah, jadi ini merupakan opini. Apalagi yang D. Danau-danau dan sungai-sungai menjadi lebih asam kadar airnya dikarenakan hujan asam. Tadi ada. Kemudian hujan asam mempengaruhi buildings made of yang terbuat dari batu kapur tadi, limestone. Jadi itu fakta. Jadi merupakan opini di sini adalah di mana letak yang C ini sebagai opini. Ya, nah, ya, anggap aja ini pendapat dari orang yang A bahwa hujan asam itu ancaman lingkungan paling serius loh. Bagi yang B mungkin tidak. B berpendapat air pollution. Orang C berpendapat orang membuang sampah ke sungai. Itu ancaman serius bagi lingkungan. Jadi, di sini ada serious, merupakan adjektif, OUS. Belakangnya OUS merupakan kata sifat. Ya, the most, paling. Bagi saya mungkin bukan acid rain. Apalagi bagi penduduk yang areanya tidak begitu banyak pabrik, maka tidak akan meningkat kemungkinan hujan asam. Karena hujan asam disebabkan dari munculnya asap pabrik. Ya kan? Nah, gitu. Ini bagi orang-orang yang dia tinggal di dekat pabrik-pabrik, bisa jadi dia akan berpendapat seperti itu. Beropini seperti itu. Acid rain is one of the most serious environmental threats today. Ancaman ya. Oke. Dua cacing ya. Oke. Jadi sudah kelihatan jawabannya ya. Iya. Kita bergeser ke pertanyaan nomor 3. Nomor 3 ini kita lihat. Oh, ternyata nomor 3 ini hitungan ya nak ya. Nah, tapi hanya ada 2 ya kemarin hitungannya ya. Tapi belum tentu juga ada ya hitungan ya. Ya, belum tentu juga ada. Jadi tetap skemanya ya literasi, tidak numerasi. Ini hanya mencontohkan sajalah untuk merefresh saja. Pertanyaan nomor 3 merupakan kombinasi literasi numerasi. Ada kalimat pertanyaannya yang harus kita pahami dan ada angka-angka yang harus kita hitung. Hitungan sederhana atau simple numeration atau numerasi. Kita lihat, a factory releases, sebuah pabrik melepaskan 300 unit sulfur dioxide. Belerang atau apa ya, sulfur ya. SO2 ya, ke atmosfer setiap hari. Berarti predikatnya adalah rilis, melepaskan. Nah, ya, jelek ini ya. Berarti terjadi air contamination, pencemaran udara. Gara-gara satu pabrik. Penelitian menunjukkan, ini predikatnya, 20% of this emission, 20% dari emisi-emisi ini berkontribusi terjadinya pembentukan hujan asam di wilayah yang dekat pabrik itu. Pertanyaannya, ini adalah pertanyaannya. Ini adalah questionsnya yang akan kita temukan jawabannya pada ABCDE. How many units of SO2 berkontribusi kepada hujan asam setiap hari? Berarti tadi total unit ya, atau ya total unit tadi ada 300 unitnya. Ya kan? Berkontribusi ya. Berkontribusi dari 300 ini, nah, dia berkontribusi dari 300 ini yaitu 20% saja. Nah, 20%. Berarti kalau 20% itu kan sama dengan 1/5 ya. Nah, 1/5 dikali 300 kan? Nah, dikali 300. 1/5. 20 bagi 100 kan 1/5 ya. Nah, kontribusi tadi 300 unit sulfur dioxide-nya. Ya, dia istilahnya itu ya. Ukuran
ukuran hitungannya dia menggunakan unit ya. Saya juga tidak secara detail ya membahas itu ya. Tinggal 1/5 dikali 300 kan. Berarti sama dengan 60 ya. Ya. Ini 300, 1 kali 3, terus di bawahnya 5 ya. Nah, berarti sama dengan 60 ya. Iya. Nah, maka jawabannya adalah yang C. 60 unit. Setiap hari ya. Jadi emisi itu menyumbang hujan asam itu 60 unit setiap hari. Karena ini mintanya each day. Setiap hari. Nah, kalau 2 days tinggal dikali 2 ya. 120 unit. Nanti seandainya kalau dia bertingkat-tingkat. Ya. 3 cacing. Kita teruskan. Jadi belum tentu juga ada ya hitungannya. Ya. Semoga murni literasi. Kita bergeser ke pertanyaan nomor 4. Ya, nak ya. Wah, ini yang udah siap semua nih. Ya. Nah, dalam Ethan statement. The word it, diambil nih. The sentence, I used to think acid rain only affected nature. Aku dulunya berpikir bahwa hujan asam itu hanya mempengaruhi alam saja. Tapi penelitian menunjukkan hujan asam juga merusak buildings dan seterusnya. Berarti pertanyaan nomor 4 sangat mudah sekali ya. Ini semuanya 1 ya. It-nya 1. Soal ini kemungkinan masih bertengger. Ini soal paling mudah di soal teks. Soal berbentuk reference ya, atau istilahnya itu kata rujukan. Lihatnya harus mundur ya. Lihatnya harus ke belakang dari kata yang diminta. Jadi dari it ini lihatnya mundur ke belakangnya. Cari yang kalau dia it 1 ya ini kan. Nah, seperti itu. Maka nomor 4 adalah alfa. Gitu ya. Jadi ini feeling saya masih bertengger ini. Satu soal. Karena dianggap ini kategori mudah. Jadi semua soal itu 20 itu tidak sulit semua. Nah, paling sulitnya 3 atau 4 lah. Paling banyak. Kalau saya buat di sini 5. Mungkin nanti lebih berkurang. Jadi dia sedang yang banyak. Nah, itu ada soal yang mudah. Gitu ya. Ada soal yang mudah. Caranya begitu. Lihatnya mundur. Itu sebenarnya kata rujukan. Kalau it dia 1, kalau D dia banyak gitu kan ya. Jadi harap nanti dilihat, tapi ini semuanya sudah singular nih. Acid rain, pollutionnya tidak pakai S, scientific researchnya tidak pakai S, actionnya tidak pakai S, impactnya juga tidak pakai S. Jadi kalau it, kita berpikir bahwa dia itu adalah singular, kemudian kalau they atau them, ya they sebagai subjek, kalau them sebagai objek, maka kita berpikir bahwa dia adalah bentuk jamak atau plural. Ya, tinggal tambah S aja kalau di sini misalnya them tadi itu. Acid rains, pollutions, research banyak, actions atau impacts. Tinggal pakai S saja. Kalau she berarti dia perempuan, kalau he berarti rujukannya dia adalah orang tapi laki-laki. Begitu ya? Oke. 4 alfa. Kita bergeser ke pertanyaan nomor 5 dalam persiapan ya UTBK 2026 yang sudah menghitung hari ya. Oke. All of the followings berarti A, B, C, D, E itu disebutkan, are mentioned. Jadi kalau ada M, kalau ada is, kalau ada are, yang di kanannya diikuti kata kerja bentuk ketiga, maka dia akan membentuk kalimat pasif pada bagian predikat. Ya, oke. The news is informed by him. The letter is typed by someone. The proposals are written by me, gitu ya, seperti itu. Jadi dia akan menepati bagian predikat suatu kalimat berbentuk M is are ini, bukan subjek, bukan objek. Mana nih? Tapi ada kata except, berarti 4 benar, ya kan? 1 yang except, 1 yang kecuali. Kita lihat. Nomor 5, merusak hutan benar, mengancam ya biota laut, sungai dan kali dan seterusnya, merusak bangunan, membahayakan aquatic ecosystems, yang tidak adalah elang. Karena ini bagusnya, yaitu meningkatnya nutrisi tanah.
Justru berkurang kan? Justru berkurang kan dengan adanya hujan asam. Tanah tidak lagi subur. Tanah tidak lagi dapat ditanami karena sudah kena sulfur dioksida tadi. Chemical substance yang sangat membahayakan nutrisi tanah. Ya, ini dianggap sepele, tapi ada kejadian pernah saya ambil teks juga itu di Adirondack Lakes ya. Di mana nih? Pernah dulu ada eh, sempat ngambil teks juga kejadiannya adalah ya 10 tahun yang lalu ya. Jadi terjadi di satu danau ya. Adirondack Lakes itu di mana ya? Wilayah Amerika ya. Ya, jadi menyebabkan terjadinya hujan asam ya. Kadar asamnya itu sangat luar biasa yang dari biasanya membuat air di danau itu menjadi kadar asamnya tinggi ya. Ikannya mati semua ya. Nah, itu. Jadi bisa dikaitkan ini dengan kimia ya. Dan sudah beberapa kali saya di teks dalam buku KLS yang reguler ada ya tentang hujan asam ya, agak diangkat lah gitu ya. Oke. Nomor 6 ini sudah mulai agak sedikit lain dari sebelumnya. Saya menggunakan if ya. Takutnya ada gitu kan ya. Saya juga rasa-rasanya feelingnya akan ada. Satu kalimat soal atau instruksi dua soal yang menggunakan if clause. Kita kan jaga-jaga ya, jangan sampai wah ini apa sih maksud kalimat ini. Jadi kalau ada if ini disebut dia dengan anak kalimat. Anak kalimat itu pada predikatnya dia menggunakan tenses. Tenses kan dalam bentuk past perfect. Ingat, semuanya menggunakan had. Mau dia negatif, mau dia kalimat aktif, mau dia kalimat pasif, semuanya pakai had. Sangat terlihat bahwa ini adalah kalimat pengandaian atau kalimat conditional sentence, enak ya? Nah, dia adalah tipe 3. Itu harus ada penekanan sedikit lah, ada head aja lah, gitu ya. Nah, takutnya ada. Jadi kalau yang if acid rain had not affected ini dirubah menjadi tipe 1, berarti if acid rain does not affect, gitu aja. Predikatnya yang dirubah. If acid rain does not affect. Kalau dia tipe 2, if acid rain did not affect. Pahamkah sampai di situ? Kalau dirubah-rubah, jadi sangat cepat sekali perubahannya. Karena hanya bermain di predikat. Karena predikatnya had not affected, dia tipe 3. Kalau dia tipe 1, does not affect. Kalau dia tipe 2, did not affect. Oke. Nah, maka aquatic ecosystem as mentioned by Diana itu adalah anak kalimatnya. Maka kita mencari induknya. Gitu kan? Ada anak, ada induk. Atau terbalik nanti. Ada induk, kita cari anaknya. Bisa saja nanti dibalik-balik. Maka kalimat menggunakan conditional sentence ini agak elit ini. Agak tinggi gitu ya. Di dalam TOEFL dan seterusnya. Enak ya? Oke. Jadi pertanyaannya, jika hujan asam tidak mempengaruhi ekosistem laut atau air tadi yang disebutkan oleh Diana ya. Diana tadi dia langsung ngarah kepada aquatic ecosystems. Ya, yang ada airnya lah bisa laut, sungai, danau ya. Kali ya enggak? Which of the following would have been the most likely effect? Mana yang berikut ini yang paling mungkin akan berdampak? Gitu kan? Jika hujan asam tidak ya. Tidak katanya. Hati-hati. Ini sengaja kemarin saya agak bolak-balik juga nih menjawabnya. Jika hujan asam tidak mempengaruhi ekosistem laut misalnya ya. Mana yang akan paling mungkin terjadi? Oke. Kita lihat semuanya ini sudah menggunakan induk kalimat tipe 3. Kenapa begitu? Ini sudah ada have. Ini ada have. Ya. Nah, ini ada have. Ini ada have. Semuanya sudah induk kalimat tipe 3. Nah.
Ini ada have. Ya, bentuk ketiga. Ini kan experience bentuk ketiga. Would have decreased juga bentuk ketiga. Mana yang pasif? Coba A, B, C, D, E. Mana induk kalimat? Nah, jadi yang ada have ini, yang berspidol kuning, yang A, B, C, D ini adalah disebut dengan induknya. Ya, induknya. Induk kalimat. Kalau yang tadi if, anaknya. Yang kita cari induknya. Mana yang pasif, nak? Mana yang pasif? Oke. Yang pasif yang Bandung ya. Nah, fish and aquatic organism akan terancam atau diancam. Punah ya, terancam. Bolehlah mengarah ke pasif ya. Yang lainnya nggak ada ya. Semuanya aktif ya. Oke. Kembali lagi. Jika hujan asam tidak berpengaruh kepada ekosistem laut, mana yang paling mungkin terjadi? Apakah yang A? Nah, dijawab dulu ya. Nomor 6 ini adalah yang A. Lingkungan air tadi atau laut tadi yang akan lebih sehat. Yang B nggak nyambung. Ya kan ya? Fish and aquatic organism akan terancam. Kan tidak mempengaruhi tadi. Kan had not affected. Yang C, ekosistem laut akan mengalami damage. Kan tidak had not affected. Ya, lakes and rivers menjadi more acidic. Kan had not affected. Hati-hati. Kehidupan laut would have decreased, akan menurun signifikan. Had not affected soalnya. Jadi bukan maknanya yang diminta, tapi terusannya dari induk kalimat itu. Dari anak kalimat yang kita temukan. Terusannya mana induknya? Jadi kalau kita teruskan kalimat itu, bukan faktanya ya. Bukan faktanya. Jika hujan asam tidak mempengaruhi ekosistem laut yang disebutkan oleh Diana, maka berikutnya lingkungan laut itu ya tentu akan menjadi lebih sehat. Atau lingkungan air laut itu akan menjadi lebih sehat. Bukan BCDE. Ini juga agak berpikir sedikit sih, tapi nggak tinggi-tinggi juga berpikirnya. Ya, oke. Maka yang betul adalah alfa. Sekali lagi, Bu Giat ingatkan, andaikan ada ya, nanti itu tipe 3. Nah ya, kan boleh if-nya di sebelah kanan. Misalnya begini, ya, I couldn't. Ya, I couldn't have answered. Ya, I couldn't have answered the test. Nah, ternyata saya buatkan induknya di awal kalimat. Jika I hadn't prepared it. Hadn't prepared it. Nah, ya kan? Nah, yakin nggak ini tipe 3? Nah, yakin kan? Ini kan si induk. Ya. Nah, induk. Oke. Induk kalimatnya, emaknya nih. Nah, ada have dia ingat? Ya. Modal 2. Ini bentuk ketiga. Kenapa nggak pakai been, Bu? Loh, ini kalimat aktif, negatif, bukan pasif. Kalau mau pakai been, dibalik dong. The task couldn't have been answered by me. Ya. Nah, kalau the task yang di depan baru couldn't have been answered. If ke kanannya disebut apa, nak? Anak kalimat. Ya kan? Nah, cek. Ada headnya? Ada nih. Prepare-nya bentuk ketiga nih. Ada ya. Nah, coba sebut tipe satunya. Ya, cannot answer. If I do not prepare. Tipe 2. Couldn't answer. If I didn't prepare. Gitu kan ya? Oke. Berarti kan ini kalimat pengandaiannya. Bukan faktanya. Ya kan? Nah, bukan faktanya. Oke, diulangi. Kalau dia tipe 1, cannot answer. Do not prepare. Tipe 2, couldn't answer-nya bentuk 1 ya. If I didn't prepare. Oke. Andaikan dia tidak menggunakan if, boleh saja. Maka head-nya tarik ke depan. Seandainya besok ada instruksi soal yang head-nya di depan. Berarti kalimat pengandaian tipe 3. Had I, boleh. Tapi taruh dia di depan. Had I not prepared. Nah, di depan dia. It-nya berarti the test.
prepared the test. Ya, si induknya kan sama dia di kanan ini kan. Nah, sama. Headnya sudah ke depan. If-nya tidak ada. Not-nya ada ini. Nah, baru kita mencari makna sebenarnya. Ini kan kalimat pengandaiannya. Maknanya tinggal dibalik. Kebetulan induk dan anaknya ini sama-sama negatif. Maka maknanya harus positif. Betul sekali. Ya, berarti tinggal positif. Kenyataannya, boleh. Jika aku tidak mau yang di atas, boleh yang atas aja. Mau kita jadikan maknanya. Ternyata aku dapat menjawab, I could. Negatif jadi positif. I could answer the test. Ya kan? Nah, karena, ya. Nah, because, as, dan since, aku mempersiapkannya. I prepare it. Ya. Nah, langsung aja. Pakai past tense lagi. I prepare it. Berarti dia ke sini kan? Negatif jadi positif. Could answer. Dengan prepared. Nah, seperti itu ya. Bisa ya? Andaikan soalnya itu besok itu menggunakan had. Ujuk-ujuk ada di depan, jadi nggak kaget lagi. Jadi misalnya, sama saja kalau dia pasif juga. Had. Nah, had the child. Misalnya, been given. Nah, apa? Balon. Misalnya diberi balon. Nah, banyak balonnya. He. He, dia akan senang dong ya. Anak-anak itu diberi balon. He would have been happy. Yakin nggak ini tipe 3? Yakin nggak tipe 3? Yakin ya? Ada had di depan. Ada been. Berarti pasif ya. Kalau ada been, lihat di kanannya. Nah, ini adalah pasif. Jika anak itu diberi balon, banyak balon, dia akan senang dong. Nah, ini kan si induknya. Ya, ada have-nya. Kenapa pakai been? Karena happy ini sebagai kata sifat. Nah, seperti itu. Berarti kan boleh. Kalau kita sebut if the child, boleh kan? Kita sebut if the child had been given balloons, he would have been happy. Ya, oke. Jadi kalau tipe 1, if the child is given, he will be happy. Kalau tipe 2, if the child were given, he would be happy. Harus pakai were ya pada tipe 2. Maka, ini kan positif nih. Ini kan positif. Kenyataannya dia nggak diberi balon. Ya kan? Nah, kenyataannya, the child tidak diberi dia. Was. Wasn't. Given. Nah, tinggal dibalik ya. Nah, ke sini kan? Nah, balance. Oke. Salin kembali. Ya, kenyataannya ya anak itu tidak diberi balon. Nah, sehingga dia tidak senang ya. So, he wouldn't boleh, mau was boleh nggak jadi masalah. Ya, he wouldn't be happy. Nah, seperti ini. Ke sini kan sama-sama negatif. So, maka jadi sehingga ya. Nah, seperti itu. Bisa ya? Jadi, kalau dia kalimat pengendalian tipe 3 ada had itu ya jelas dia adalah if the child had been given balloons. Begitu ya. Dan seterusnya. Oke. Akan saya angkat sedikit ini unless nanti andaikan ya. Jadi akhirnya agak berpikiran bakal unless nih muncul nanti itu. Misalnya, ada kalimat nih, nomor 126 nih, di soal UTBK besok. Ada. Tapi dari teks, dia ngambilnya dari teks. Jadi elit makanya. Nah, tek 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 tek. Ada unless nih. Nah, tik tik tik. Pilih A, B, C, D, E. Ini kalimat nih dari teks. Tapi ada unless di ujung instruksi kalimat soal. Unless itu kan sama dengan if not. If not. Ya. Nah, tolong di A, B, C, D ini jangan yang ada not-nya. Jangan yang pilih yang ada not-nya. Cari yang tidak ada not-nya.
Itu satu trik kalau ada unless. Jadi jangan yang A, I do not study English, salah. Yang B, I did not study English, salah. Yang C, I had not study English. Wah, pasti di D dan E nih kalau dia positif. Karena kalau unless itu jangan mencari predikat yang ada not-nya. Karena unless itu sudah if not ya nak ya. Nah, nanti sudah unless kok not lagi. Seperti begini, I do not, never, say it. Loh, ada not kok pakai never. Aneh nih. Nah, gitulah, gitu sama dengan ini. Ya, ada unless jangan ada not nanti besok itu di opsinya. Itu bisa 3 langsung salah tuh biasanya. Ya, jadi misalnya I do not never. Misalnya duh mana kursornya ini. Ya, I don't never say it. Misalnya, I don't never say it. Kok ada not, kok ada never. Nggak bisa. Begitu juga unless. Gitu ya. Jadi contoh. Oke, Bukit contohkan. Cut no. Ya. Misalnya begini. Untuk tipe 3 boleh. Dia ada di tipe 1, 2, 3 semuanya ada. Boleh. Di tipe, boleh tipe 2 ya. Oke. Jadi misalnya. Unless-nya itu dia sebagai pengganti if not gitu kan ya. Nah, misalnya begini. Unless. Oke. Unless. Ya. We. Ya. Unless we. Ya. Studied. English. Ya. Unless we studied English. We wouldn't get. Ya. We wouldn't get a new lesson. Jadi ada materi baru nih dari gurunya nih misalnya. Yakin ini tipe 2? Kita cek sekarang. Nah, ini kan bentuk kedua. Si, ini adalah si anak. Ini si induk. Nah, ini verb 1 ya. Unless ini kan sama saja kalau dibuat if we do not. Nah, boleh kan? If we do not study English. Boleh kan? Mau yang if not, mau yang if not, atau yang unless, sama-sama benar. Ya. Jadi jika kami tidak berbahasa Inggris, kami tidak akan mendapat pelajaran baru. Kenyataannya negatif, positif dong. We, ya kan? Ini kan negatif dia. Nah, we study English, ya. So we negatif, positif dong. Ya enggak? Nah, ini negatif, positif. So we will get a new lesson. Nah, gitu ya. Sekarang, kalau dia tipe 1 ini apa? Study. Ini apa? Will not get. Kalau dia tipe 3, had studied. Ini apa? Wouldn't have got. Gitu ya. Sekali lagi. Kalau dia tipe 1, study. Di sini apa? Si induknya. Will not atau won't get. Won't itu will not ya. Oke. Kalau dia tipe 3, had studied. Jangan sebut not-nya. Karena not-nya ada di dalam unless. Not-nya itu ada di dalam unless. Ya? Oke, bisa ya? Jadi unless we had not studied, salah. Unless we did not study, salah. Unless we do not study, salah. Tapi hilangkan not-nya. Karena not-nya sudah ada di unless-nya itu. Gitu ya? Nah, jadi kalau di tipe 3, unless we had studied English, we wouldn't have got a new lessons. Kenyataannya, we studied English, so we would get a new lessons. Jadi tolong pembalikannya juga harus agak jelas. Ya, begitu juga bila di unless ini di ujung soal. Tolong di opsinya jangan mencari yang ada not-nya, gitu ajalah kasarnya. Berikutnya kita bergeser ke pertanyaan nomor 7, gitu ya. Nah, kita lihat nah. Jadi semakin banyak kandungan sulfur dioksida yang dilepaskan ke atmosfer, nah, gitu kan ya.
Jadi mulailah agak menganalisisnya agak sesuai dengan konteks kalimat. Jadi ada is yang diikuti kata kerja bentuk ketiga, berarti dia pasif. Semakin banyak kandungan sulfur dioksida itu dilepaskan ke atmosfer, the more likely acid rain will form, katanya ya. Maka akan lebih banyak hujan asam itu akan terbentuk. Tipe berapa ini? Tipe 1 ya. Ada will form ya, walaupun tidak ada if-nya, nggak jadi tak mengapa ya. Ya. Based on this idea, which of the following is most accurate? Mana yang paling tepat? Akan meningkat ya, menyebabkan, predikatnya akan mengurangi, tidak berkaitan, atau hanya menjadi penyebab. Maka nomor 7 jawabannya adalah ya jelas B dong ya. Semakin emisi dari paparan sulfur dioksida itu semakin tinggi, menyebabkan peluang gede juga dong terjadinya hujan asam. Ya kan? Jadi pemicu terjadinya hujan asam itu ya SO2 itu yang tinggi. Kalau dia tidak higher, ya nggak akan ada juga dong si hujan asam ini. Atau a lower chance of acid rain. Berpeluangnya menjadi rendah. Gitu ya. Ya. Jadi berpikirnya memang agak bolak-balik ini kemarin ya. Sengaja agak dibuat ya sedikit naik kelas lah. Begitu ya. Karena menggunakan kalimat agak-agak kepada pengandaian. Iya, walaupun soal-soal sebelumnya juga sudah agak tantangannya lumayan juga ya. Oke. Boleh lah, sebentar. Oh, ambil 2 dong. Nah, sebentar. Teks 1 dan masih ada space ini kita ambil teks 2 ya. Ini sangat historis sekali. Saya ambil kemarin tema sejarah karena meminta dari supaya keragaman ya. Iya. Jadi sosial humaniora ya. Sosial humaniora itu ada sejarah, ekonomi, geografi dan seterusnya. Nah, yang saya ambil kemarin revolusi industri. Revolusi industri ini ya itu ada di pelajaran PKN deh perasaan ya. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan itu agak dibahas juga ya atau di pelajaran sejarah ya. Revolusi industri sejarah tapi nyerempet-nyerempet juga sih di PKN agak disinggung dikit juga ya. Oke. Menandai nah ini ya predikatnya a turning point in sejarah manusia. Bermula di Inggris ya, UK ya, during the akhir abad 18. Ya, akhir abad 18 ya. Dicirikan katanya si revolusi industri itu dicirikan oleh the shift from pergantian dari ekonomi agraris ke industrialized societies ya. Jadi dari ekonomi agraris ke masyarakat industri dikendalikan oleh mechanization, sistem factory dan inovasi teknologi. Jadi bermulanya munculnya sekarang ada screen device di depan kita bisa saja gara-gara revolusi industri karena di situ ada kata technological innovation. Invention such as the steam engine, mesin uap ya contohnya, mesin uap, transform production process, enabling goods to be manufactured on a larger scale and a faster rate than ever before. Jadi ada pakai mesin uap, kirim barang skala besar, lebih memungkinkan dan lebih cepat ketimbang pakai perahu misalnya. This period also facilitated the growth of the global trade networks and urban centers. Berarti apa? Bagusnya dari revolusi industri. However, akan tetapi, berarti ini tadi apa? Bagusnya. Dengan ada however, buruknya. Gitu, ya kan? Apa saja? Ada but, ada nevertheless, ya. Nah, pasti dia dilempar dia tuh. Ada yet, ada meanwhile, ya. Nah, di awal paragraf kedua, di awal sambungan paragraf itu ada konjungsi yang menyatakan kontrastif. Akan tetapi, mana predikatnya? Ini, nah warna beda dong Bu. Nah ini, predikatnya ini. Revolusi itu membawa konsekuensi sosial yang sangat luar biasa. Rapid urbanisasi, urbanisasi perpindahan dari desa ke kota cepat ya. Menyebabkan apa? Padat kota itu gara-gara revolusi industri. Poor working condition, kondisi bekerja yang sangat rendah. And widening economic inequality, ketidaksamaan ekonomi.
melebar. Kaya-kaya banget, miskin-miskin banget. Gitu ya, contoh-contoh dalam sosiologi ya. Iya, gitu. Jadi itu kan negatifnya dari Industrial Revolution. While industrialists accumulated wealth, yang kaya semakin kaya, mengumpulkan kekayaan. Many workers face long hours and unsafe environments. Buruknya, meskipun tantangan ini, despite these challenges, the era laid the foundations for modern economic systems and technological advancements, dan seterusnya. Ya, oke, itu aja dulu, dua itu. Oke, kita bergeser ke teks 2. Jangan-jangan bukan revolusi industri nih. Coba kita lihat, nyambung nggak? Atau berkaitan, agak-agak ngambil nyerempet. Oke ya. Ini nah, perang dingin ya. Ya, agak sosial juga ya. Tentu agak relate juga kepada revolusi industri atau the Cold War bagian dari revolusi industri. Atau ibu terbalik ya, revolusi industri bagian dari the Cold War. Nanti kita cek ya. Perang dingin. Predikatnya adalah ya, a prolonged period, sebuah periode yang berkepanjangan ya, terkait dengan politik. And ideological tension, ya, menaik itu tensi ideologinya di antara negara itu, US dengan the Soviet Union ya, pada saat Second World War ya, perang PD2 ya, oke. Itu unlike traditional wars, tidak seperti perang umum lainnya ya. Kalau Cold War itu dicirikan atau perang dingin itu dicirikan was characterized by indirect conflict. Konfliknya tidak langsung, termasuk armed races ya. Oke, ras ya. Propaganda, pembelian barang, dan proxy wars. Nah, itu ada kata istilah proxy wars. Nah, pernah kamu dengar kata-kata ini? Ya, proxy wars. Maka kita artikan dia ya perang proxy ya. Proxy ya. Oke. Jadi ada propaganda juga, semacam memprovokasi orang jangan membeli produk dari Cina misalnya. Itu kan disebut dengan tadi apa? Indirect conflict. Promoting their respective ideologies, capitalism and communism across different regions of the world. Nah, ini suka sejarah pasti dia nyambung nih. One of declining, satu yang menurun dari kejadian Cold War itu ada apa? The nuclear arms race. Ya. Nah, dia mengangkat arms race, ya kan ya, perlombaan senjata ya, ya apa ya, ya semakin senjatanya canggih semakin menang nih negara kami gitu. Ya sekarang kejadian ya, gitu ya, sangat disayangkan. Each side sought to develop more powerful weapons. Side sought, ya. Nah, di situ adalah kata kerja bentuk kedua ya, mencari untuk mengembangkan more powerful weapons, creating a climate of fear known as mutually assured destruction. This tension influence not only military strategies. Jadi apa ya? Tensi atau meningkatnya kasus di atas itu tidak hanya mempengaruhi strategi militer tapi juga ya kemajuan ilmiah, termasuk eksplorasi ruang angkasa. Berlomba-lomba mereka, paling bagusnya. Even such as the space race demonstrated how rivalry extended beyond Earth. Rivalry itu kan ya rival itu kan saingan. Maka kalau rivalry itu kan kalau kita artikan ya rivalry itu tidak menjadi kata benda ya, persaingan. Kalau ada y di belakangnya itu menjadi kata benda. Rival itu kata sifat, rivalry menjadi kata benda, discover kata kerja, discovery menjadi kata benda, penemuan dan seterusnya. Ya. Jadi itu teks 1 berkaitan dengan revolusi industri, teks 2 berkaitan dengan perang dingin tadi. Kita lihat, coba pertanyaannya akan seperti apa. Nomor 8. Kita lihat, nomor 8 pertanyaannya adalah ini.
According to text 1, which of the following is not mentioned as an impact of industrial revolution? Mana yang bukan merupakan dampak dari revolusi industri yang ada di teks 1, ya. Nah, it-nya ya, itu. Jadi it-nya adalah industrial revolution ya. Ini it-nya adalah subjeknya, berarti yang kita cari apa? Predikatnya. Berarti mempercepat predikat, mendorong predikat, meningkatkan predikat, expanded memperluas predikat, contributed mempredikat. Maka nomor 8 jawabannya ada apa yang tidak ya, yang is not mentioned. Yang tidak adalah cacing, meningkatkan kondisi bekerja untuk para buruh. Itu tidak disebutkan sama sekali. Yang A, iya, mempercepat produksi skala besar dengan adanya mesin uap tadi, membawa barang-barang menjadi lebih cepat, mendorong pertumbuhan penduduk kota karena adanya urbanisasi, ya, orang pindah dari desa ke kota, kemudian memperluas global trade networks jelas, dan berkontribusi kepada inequality economic atau economic inequality. Jadi kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Ya, 8 adalah cacing. Kita bergeser ke nomor 9. Nah, 9 ini closest meaning tapi yang single word. Satu kata. The word facilitated. The word facilitated. Ya. Kata dasarnya kan facile, mempermudah ya. Maka nomor 9 jawabannya elang ya. Ya, memfasilitasi, memudahkan. Bukan mencegah, bukan merumitkan, bukan membatalkan, bukan mengurangi, tapi yang mempermudah gitu ya. Oke. Berikutnya kita bergeser ke pertanyaan nomor 10. Masih di teks revolusi industri. Pertanyaan nomor 10 ini adalah, which of the following is the basement idea of texture? Ya, kalau si opsi itu dia agak panjang, ya supaya rapih ya mencari predikatnya dulu ya. Shade, membentuk predikat ya. Divine, mendefinisikan. Became, menjadi, karena dia bentuk past tense, jadi semuanya bentuk kedua ya. Was experienced, dialami, hati-hati ini pasif. Berarti was. Yang diikuti kata kerja bentuk ketiga. Berarti dia adalah pasif, dialami. Kemudian brought. Ya, the end of the conflict. Brought, membawa. Nah, mana nih? The basement idea of text tuh. Maka nomor 10 adalah alpha tadi ya. Disebutkan tadi ada kita bahas ya. Adanya persaingan ideologi di antara negara-negara superpower tadi ya. Membentuk worldwide political dynamics. Jadi betul yang A. Bukan konfrontasi militer yang secara langsung mendefinisikan konflik di antara dua negara adidaya, tidak. Bukan perkembangan senjata nuklir hanya menjadi fokus kompetisi global, tidak. Bukan pengaruh kecil dialami oleh negara-negara di luar negara adidaya. Bukan konflik membawa little change to global condition, justru large change, perubahannya sangat besar. 10 adalah alfa. Kita bergeser ke pertanyaan nomor 11. Nomor 11 ini pertanyaannya adalah, which of the following statements from text 2 shows the presence of tensions between the superpowers? Jadi munculnya ya. Nah, ini. The presence of tension. Nah, seperti ada kata, oh, naik tensi dia, meningkat ya. Nah, jadi tension itu ketegangannya itu, munculnya ketegangan di antara negara-negara adidaya itu. Pernyataan mana nih, gitu kan ya, yang mendukung the presence of tensions, ketegangan di antara negara-negara adidaya itu. Mana, gitu kan ya? Mengikuti ya. Ini ada nggak? Oh, countries aligned politically. Nah, ini ya. Oke, di situ ada politically, ada adverb, berarti politically itu akan menjelaskan kata yang di sebelah dia, kata kerja, selaras ya.
aligned itu selaras dengan satu blok secara politik ya. Ya selaras misi, sevisi. Dissolved, tidak memecahkan. Competed, bersaing. Kemudian reshaped, membentuk ulang. Yang warna biru adalah bagian predikatnya. Followed, line selaras secara politik, dissolved, tidak memecahkan atau tidak mencari solusi, competed, bersaing, reshaped, membentuk ulang. Maka nomor 11 jawabannya adalah delta ya. Iya, bahwa berarti kedua negara adidaya itu ya bersaing for global influence ya. Maka presence of tensions between the superpowers. Ya, berikutnya adalah teks yang ketiga untuk 12 sampai 16. Ya, nih Ibu ambil dulu minimal teks satunya saja. Why not? Kenapa tidak ya? Nanti juga begitu. Nggak usah baca semuanya dulu. Sampah semua ini ya. Ya. In everyday life, the principles of electricity. Mana predikatnya nak? Kalimat sepanjang ini, kalimat awalnya. Predikatnya adalah are widely applied. Aktif atau pasif predikatnya? Berbentuk pasif. M is are, widely sebagai adverb kata keterangan, applied kata kerja bentuk ketiga. Berarti predikatnya adalah pasif. Jadi digunakan secara meluas. Di kehidupan harian kita, prinsip-prinsip menggunakan listrik digunakan secara luas. Di mana? Household appliances, perangkat rumah tangga, peralatan rumah tangga. Seperti rice cookers ya, penanak nasi, refrigerators, lemari pendingin, atau lighting system, sistem penerangan ya, menerangi rumah di rumah ya, lampu. These devices rely on, bergantung kepada the flow of electric current, arus listrik ya, through conductor to perform specific functions. Ketika energi listrik itu melewati sirkuit arus ya, kemudian energi listrik itu dirubah dia. Nah, ini ada is converted into, diubah dia menjadi bentuk energi lain. Maka setrika menjadi panas, lighting system kita menjadi dapat cahaya atau menjadi bergerak depending on the device. Itu ya. Kita lihat teks yang kedua. Oke, minimal atasnya saja dulu ya, nanti kita turun. Kita lihat teks yang kedua. Teks yang kedua ini ya. Oke. Nah, kita ambillah dua paragraf ini. Teks yang kedua adalah ini. The use of simple machines is another example how physics is applied in everyday activities. Jadi bagaimana ilmu fisika itu diterapkan ya dalam kegiatan harian kita. Ya. The tools such as levers, ini tuas ya. Levers ini. Jadi perangkat. Ya kalau nggak salah levers ini karena agak jarang saya pakai ya. Levers itu adalah ya tuas. Ya, tuas ya, bentuk tuas tentu tahu ya. Nah, kemudian kalau pulis ini katrol kalau nggak salah ya. Pulis ini ya katrol. Ya. And inclined planes make work easier. Kita pakai katrol, mengangkat dan seterusnya. Dengan mengurangi the amount of force required to perform task. Jadi ngangkat sesuatu nggak terlalu berat, pakai katrol dan seterusnya. Atau pakai tuas gitu ya. These machines do not reduce the total amount of work done, but distribute it in a way that is more manageable. Hebat ya perangkat-perangkat ini ya. Yang menemukan alat-alat rumah tangga ini sangat luar biasa. Oh, sebentar. Nggak ngecas sebentar ya. Ya, ini kurang ngecas ya. Oke. Ya, dia harus bentar. Ya, ya. Karena udah dikit ini. Agak bertingkah ini si chargernya. Paragraf kedua. A pulley system tadi, katrol tadi, for instance, allows people to lift heavy objects. Jadi, membuat orang, memudahkan orang to lift, mengangkat objek berat dengan sedikit energi.
by changing the directions of force. Similarly, an inclined plane enables objects to be moved to higher positions with less force compared to lifting them vertically. Nah, these principles umumnya ya are commonly applied in construction and transportation. Coba kita lihatlah pertanyaannya seperti apa ya. Oke. Sangat fisika ya, sederhana. Nomor 12. Based on the two texts, which of the following is most likely to occur if physical principles are ignored in daily tools and devices? Kembali lagi, saya menggunakan kalimat pengandaian. Yang mana yang paling mungkin terjadi? Paling mungkin terjadi jika prinsip-prinsip fisika itu diabaikan ya di dalam perangkat harian atau perangkat harian yang kita pakai. Will become akan menjadi, will require, will produce, will stop, will increase. Maka nomor 12 jelas elang ya. Energi atau usaha yang digunakan akan meningkat, ya akan banyak kita pakai energi. Tapi kalau pakai tuas tadi pakai katrol kan sedikit energi yang dipakai. Jangan yang A, perangkat akan menjadi sangat atau lebih efisien. Jangan yang B, tugas-tugas akan membutuhkan kurang atau less effortnya. Tidak. Mesin akan menghasilkan lebih banyak energi. Sistem elektrik will stop functioning completely. Oh, tidak dong. Jadi kalau prinsip fisika diabaikan dalam perangkat harian yang kita pakai sehari-hari, maka energi atau usaha yang digunakan itu ya akan meningkat dong. Maka kita mengangkat beban itu menjadi lebih berat, kita capek, ya. Seperti itu. Kemudian nomor 13. Pertanyaannya adalah, according to text 1, electric appliances, mana predikatnya? Consume, mengonsumsi. Ya, ini. Jadi perangkat listrik yang ada di rumah mengonsumsi jumlah energi yang berbeda. Karena mereka apa gitu ya. Nah, ini ada kalimat cause effect. Ini boleh pakai S, boleh pakai sense, ya. Berarti subjeknya sudah ada. Subjek. Yang kita cari predikat. Operate, use, depend only, hanya bergantung kepada, have atau mengubah. Maka nomor 13 jawabannya adalah delta ya. Kalau nggak salah ini copy paste juga ada di teks 1 ya. Karena mereka mempunyai tingkat energi yang berbeda-beda. Maka mengonsumsi jumlah energinya juga berbeda. Misalnya setrika sekian watt beda dengan mesin cuci. Gitu kan? Iya, gitu ya. Ya. Tanpa baca juga bisa ya. Kita bergeser ke pertanyaan nomor 14. Di mana kita menemukan teks dan paragraf. Information about how force is reduced. Force, tekanan itu akan dikurangi. Yang tadi, menggunakan perangkat-perangkat tadi. Ya, tekanan, how force is reduced. Dalam kerja ilmu fisika. Dapat ditemukan di mana? Nah, gitu kan ya. 14 ini, dijawab dulu ya. Jawabannya Bandung. Teks 1 paragraf kedua, teks 2 paragraf 1. Coba kita ambil. Teks 1 paragraf 2. Nah, ini teks 1 ya. Paragraf kedua ya. Oke. Ya, ini dia. Sinilah. Wah, cukup ya. Nah, kemudian teks 2 paragraf 1 ya. Nah, ini kan. Ya. Mudah-mudahan cukup ya. Nah, oke. Yang ini teks 1P2. Yang ini teks 2P1. Kalau ini sudah kelihatan ya. Amount of ini. Yang teks 2P1-nya udah kelihatan. Ini ya.
required. Ya kan? Ya. Sekarang teks 1P2. One key concept is understanding electrical system is resistance, ketahanan. Resistance determines menentukan how easy electric current flows through a material. Materials with low resistance such as copper, tembaga ya, allow current to pass efficiently, while materials with high resistance such as rubber act as insulators. This principle is essential in designing safe, nah masuk ya, efficient electrical systems in homes. Berarti mengurangi apa itu? Designing safe ya, mendesain aman dan efisien tadi itu. Berarti kan reduce tadi, termasuk yang apa yang diminta oleh instruksi kalimat nomor 14. Force is reduced, nah tadi itu ya, is essential in designing safe and efficient electrical systems. Jadi jawabannya teks 1 paragraf 2, teks 2 paragraf 1. Ya, jadi satu yang sangat kelihatan, satu tidak gitu ya. Tapi harus lebih mendalam kita menyikapi apa yang kita temukan di situ. Maka nomor 13 tadi sudah, nomor 14 tadi Bandung, sekarang nomor 15. Ya. Permisi, Bu. Oke, sebentar ya, Ibu stop dulu. Ya, Saya Nasya. izin bertanya Ya, untuk nomor 14 bisa saya dijelaskan menemukan ulang. teks paragraf ya. Agak susah sih, Bu. Kayak maksudnya harus lebih mendalam tuh bagaimana ya? Dan cara kita kayak menentukan seberapa mendalam itu gimana gitu, Bu. Oke. Kalau yang teks 2 tadi paragraf 1 sudah kelihatan ya, Naswa ya. Nasya ya. Ntar diambil lagi ya Nasya ya. Iya. Share. Nah, oke. Tadi kan jawabannya teks 1 paragraf 2, teks 2 paragraf 1 ya. Oke. Diambil lagi ya, nggak apa-apa. It's kok jadi ke sini. Sebentar. Dimunculkan lagi. Nah, teks 2. Terutama yang teks 1 tadi ya. Teks 1 paragraf kedua ya. Oke, kita lihat. Kemudian teks 2 paragraf 1 ya, Nasya. Ini. Iya, mungkin ini agak mengalami kesulitan di sini ya, karena 1 itu sangat kelihatan. Yang teks 2 ini sangat kelihatan sih ya, kalau menurut saya ya. Nah, ini ya. Karena tadi sudah kelihatan nih. Reducing the amount of force required to perform task. Ini mudah lah gitu kan ya. Teks 2 P1 ya. Iya. Teks 2 P1 itu yang ditanyakan Nasya tadi kan? Ya, Nasya tadi. Sekarang yang teks 1 nih. Teks 1 ini ya. Nah, jadi kebalik-balik ya. Jadi teks 1 itu paragraf 2. Gitu kan? Nah, teks 1 paragraf kedua. Kita lihat. Satu konsep kunci memahami sistem elektrikal tadi adalah resistansi ya, ketahanan ya. Menentukan how easy electric current flows through a material. Materials dengan rendah resistansi seperti tembaga ya. Allow current to pass efficiently. Membuat arus itu mudah lewat dia ya. While materials with high resistance seperti rubber itu sebagai dia insulator. Prinsip ini esensial in designing safe and efficient. Berarti kan bisa ya. Efficient electric system in homes itu bisa kita merujuk kepada tadi yang amount force of the reducing tadi itu. Jadi dengan kita menggunakan misalnya tadi apa tadi insulator si karet tadi ya, rubber itu sebagai insulator, maka dia akan menjadi efisien dalam kita menghasilkan listrik. Nah, itu sebagai the amount of force required juga masuknya ke situ gitu ya. Gitu Nasya. Jadi dari paragraf teks 1 paragraf kedua, kalimat terakhir ya sepertinya ya. Nah, bahwa insulator ya dalam fisika besi itu ya. Nah, insulator itu di mana karet itu
yang bagus gitu ya, ketimbang tadi menggunakan koper ya, tembaga gitu kan ya. Ya sebagai apa, untuk mengalirkan listrik nah gitu ya. Oke. Jadi sepertinya dari kalimat terakhir paragraf kedua teks 1 ini yang akan mendukung bahwa ya dia itu akan mengarah ke sana. Seperti itu. Ya? Oke. It's ini dong. Nah, gitu ya. Nasya ya. Oke. Kita Ya, geser dulu. Oke. Jadi dari kalimat terakhir ya Nasya ya sepertinya. Jadi agak lebih mendalam sedikit gitu ya. Dalam kita mengamati teks dan paragraf yang kita temukan. Bagaimana dengan pertanyaan nomor 15? Based on both facts, which of the following actions is most appropriate to improve efficiency in daily life? Jadi, fisika sekali ya, walaupun dia sederhana ada di rumah ya. Aksi apa yang paling sesuai untuk meningkatkan efisiensi dalam kehidupan harian kita? Ya, pergunakan katanya ya, high power devices continuously, ya pergunakan perangkat yang listriknya tinggi atau wattnya tinggi secara kontinu. Abaikan the role of resistance in circuits. Aplikasikan appropriate tools and energy saving devices. Hindari the use of machines. Meningkatkan manual effort in all tasks. Oh jelas nomor 15 adalah cacing ya. Karena ada apa? Energy saving devices. Pergunakan perangkat hemat energi. Ya, oke jelas ya. Tanpa baca juga bisa ya. Hemat energi. Lampu hemat energi. Kemudian kita menggunakan lemari pendingin, juga kulkas hemat energi, dan seterusnya. Kemudian, pertanyaan nomor 16, ini yang hitungan ya. Sebuah household, sebuah rumah tangga atau di rumah, itu menggunakan setrika listrik ya. Iya. Jadi setrika listrik itu 300 watt. Ya, 300 watt. Ya, wattnya. Nah, oke. Digunakan selama 2 jam ya. Oke. 2 jam. Sementara satu lagi perangkatnya lem ya. Lampu. Iya. Lampu ini adalah berapa watt ini? 20 watt. 20 watt. Ya. Nah, watt. Nah, gini. Digunakan selama 5 jam ya. Berarti si iron ini 600 ya. 600 watt per jam. Kemudian si lampu ini 100 ya. 100 watt per jam. Nah, pertanyaannya, how much total electrical energy yang dikonsumsi, pasif ya, yang dipakai, boleh, is used, yang dipakai oleh kedua perangkat tersebut. Oh, tinggal ditambah ya, 700 ya. Ya, nomor 16 adalah delta. Ya, tinggal ditambah ini. Yang D ya. Oke, ini. Ya, 700, 600 tambah 100. Nggak mudah ya? Oke, tinggal dikalikan saja. Ya, good. Kita bergeser ke nomor 17 sampai 20. Oke, kita lihat sekarang nomor 17 dengan melihat teks terlebih dahulu. Minimal tahu teks awalnya sajalah. Mana predikatnya? Has become. Sudah menjadi. Apa yang sudah menjadi? Biodiversitas laut yang dibincangkan. Laut ya, marine. Meningkat rentan dikarenakan meningkatnya suhu global. Ya. Rising global temperatures. Para ilmuwan sudah mengobservasi coral reefs ya, yang ada di marine, terumbu karang ya. Coral reefs ini terumbu karang. Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, ya kan ya? Coral reefs ini, ya. Bahasa Indonesianya terumbu karang. Bahasa Indonesia itu ya. Often described as the rainforest. Jadi hutan hujannya laut itu, terumbu karang ini sebagai hutan hujan. Are experiencing widespread bleaching events. Ya.
bleaching. Nah, bleach, kata dasarnya kan? Bleaching. Ya. Nah, itu ada bleaching event untuk menjernihkan ya, memutihkan ya bleaching. This occurs when coral expel the symbiotic alga. Ya. Coral. Ada kata kerja di situ expel. Nah, expel ini adalah kalau kita artikan, expel ini adalah apa ya? Mengeluarkan ya. Nah, simbiotik alga yang memberikan mereka nutrisi dan warna si terumbu karang itu, terutama respons to thermal stress, merespon pada saat mereka itu stres karena kepanasan, thermal kan panas ya. Without this alga, corals lost both their vibrant appearance and their primary energy source. Kita lihat ke teks yang kedua. Bentar, ini kursornya mana lagi mau ngambil. Coba kita lihat dulu teks yang kedua. Tentang apa dia? Ini ya. Oke. Teks yang kedua, kepunahan dari spesies marine pada saat endemik. Predikatnya adalah sudah mempercepat, has accelerated. Ini predikat ya. Berarti dia membincangkan kepunahan endemic marine species, masih berbicara laut. As global warming continues, karena pemanasan global terus-menerus terjadi, mengubah kondisi laut. Spesies yang terbatas dengan habitat spesifiknya, such as isolated coral reef tadi, or deep sea environments, are particularly at risk. Jadi yang langsung terganggu adalah terumbu karang. Kalau suhu air laut meningkat, rusak dia, warna jadi berubah dan seterusnya. When these habitats degrade due to rising temperatures or ocean acidification, the species that depend on them sering menghadapi irreversible decline. Jadi apa itu? Kalau decline itu adalah menurun, kalau irreversible itu diartikan yang tidak dapat diubah. Jadi menurunnya itu memang sudah kondisi alamnya seperti itu. Kalau dia mengalami thermal stress yang tadi kita kaitkan. In response, saintis, para ilmuwan ini sudah mulai dia. Ya, exploring how biodiversity loss might impact broader ecological and medical systems. Nanti ditanyakan yang bold atau yang miring ini. The disappearance, hilangnya certain marine organism ya, dan seterusnya. Coba kita lihat pertanyaan nomor 17. Nanti kalau ada yang belum atau nyangkut ke dalam paragraf, kita ambil lagi ke bawah. Ya. Pertanyaan nomor 17 adalah, kita lihat. The expression thermal stress, teks 1 paragraf 1. Maknanya paling dekat, ya jelas ya. Kalau thermal itu kan panas, temperatur dong ya, nggak ada yang lain dong, ini juga langsung nih. Temperature, thermal, stress, pressure dia tekanan. Bukan ketidakseimbangan kimia, kerusakan fisik, pencemaran lingkungan, terlalu luas, ini kan lingkungan marine aja tadi. Kalau ini bisa di darat juga nih yang D. Biological mutation juga tidak. Jadi yang betul, ya thermal panas, ya ini kan identik dia dengan hot, ya panas, pressure ya stress. Itu 1 detik bisa ya. 17 alfa. Berikutnya nomor 18. 18 ini pertanyaannya adalah according to texture. Alasan para ilmuwan itu prihatin dia. Ya, kita lihat di sini. Prihatin itu para ilmuwan itu about the extinction, kepunahan, endemic marine species tadi yang ada di teks yang kedua. Kalau ada that, ini adalah subjek it-nya. Berarti si predikatnya menggunakan possibility. May. Predikat ya. Nah, mungkin meningkat, mungkin mengurangi, berkurang, mungkin membatasi, mungkin mempercepat, mungkin menghilangkan. Maka 18 jawabannya adalah yang elang ya. Iya, menghilangkan sumber potensi dari medical discoveries. Itu di teks yang kedua. Kalau
banyak spesies laut yang hilang, nanti sumber potensi untuk penemuan obat-obat baru bagi dunia kedokteran akan berkurang. Gitu kan ya? Ya. Kita bergeser ke nomor 19. Ya, oke. Nomor 19 pertanyaannya adalah ini nak. Nomor 19. Pertanyaannya, kita lihat. Which of the following is the best synthesis of the two texts? Rangkuman yang paling bagus dari kedua teks, kesimpulan yang paling kena gitu ya. Oke. Kita cari predikatnya. Yang A, migrate, bermigrasi. Yang B, mengancam, threatens. Predikat C, are unrelated, tidak ada kaitannya dengan. Predikat D, lebih beradaptasi. Predikat E adalah facts, mempengaruhi. Ya, mana yang merupakan kesimpulan dari kedua teks di situ? Maka nomor 19 adalah Bandung. Karena kedua teks menceritakan hilangnya si coral reefs tadi, atau apa tadi, terumbu karang. The loss of marine biodiversity dikarenakan global warming mengancam ekosistem dan mungkin juga mengurangi kesempatan for medical advancements. Karena obat-obatan dari situ diambilnya, zat-zat kimia misalnya ya diambil dari terumbu karang itu. Jadi sangat luar biasa. Bukan yang A, spesies laut akan bermigrasi ke warna air yang lebih berwarna. Oh, tidak begitu ya dia ya. Kemudian yang C, coral bleaching and species extinction tidak dikaitkan dengan fenomena, justru dia dikaitkan dengan fenomena alam terkait dengan higher temperature. Bukan yang D, endemic species mudah beradaptasi kepada perubahan lingkungan. Bukan yang E, global warming terutama mempengaruhi, primarily affects, ini predikannya. Terutama mempengaruhi fish populations while other marine organism remain unaffected. Oh, justru juga tidak hanya fish dan terumbu karang, semua biota laut. Jadi yang betul adalah the loss of marine biodiversity due to global warming mengancam ekosistem and may also reduce opportunities for medical advancements. Kita bergeser ke nomor 20. 20 pertanyaannya lumayan juga agak banyak ya di opsinya itu ya. Agak tebal begitu ya. Which of the following best states the statement? Hilangnya organisme atau organisme laut tertentu could mean, dapat bermaksud the loss of unique biochemical compounds. Hilang juga senyawa-senyawa kimia dari terumbu karang itu ya. Nomor 20. Sekarang kita lihat predikatnya, are no longer useful, tidak bermanfaat lagi. Predikat B, has. Predikat C, have already identified, sudah mengidentifikasi. Predikat D, may result, mungkin berdampak kepada. Predikat E, are being replaced, akan digantikan atau sedang digantikan. Berarti yang pasif hanya ada pada yang E ya. Iya, ini pasif ya. Are being bentuk ketiga. Ini aktif, ini me ya. Ini juga aktif me karena tidak ada bin. Ini juga me ya, aktif. Kemudian yang atas adalah kalimat nominal, tidak ada kata kerja pada opsi tersebut. Maka nomor 20 jawabannya adalah kepunahan ya. Karena tadi ada kata the appearance ya. Nah, ini ambil dia di depan. Ini ya, kepunahan berarti the loss ya. Berarti antara B atau D kan yang mirip-mirip ya, yang kepunahannya ada di depan ya. Kenapa tidak B, Bu? Oke, kita lihat. Kenapa yang D, kenapa tidak Bandung ya? The extinction of marine species may result in losing valuable substances, zat-zat yang bernilai, yang penting untuk future medical use. Kalau ya, ini hanya di teks 2 saja ya, paragraf kedua. Kalau yang B, the loss of biodiversity has minimal impact. Loh, kok minimal? Tidak dong ya. On scientific and medical progress. Enggak dong, kata minimal salah dong ya. Iya, jadi yang betul yang delta, maksimal dong. Dengan hilangnya biota laut, dengan rusaknya terumbu karang, maksimal impact dong. Masa minimal? Ya enggak? Iya, jadi yang betul adalah delta. Ya, karena
Terumbu karang itu digunakan untuk mungkin bahan obat-obatan dalam ilmu kedokteran, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, Fatih, Aiman, Zalfa, Naufal, Vira, silakan. Ya, Abdina, Mai nanya, Sylvia, kemudian Firda, ini nanya. Alia atau Bagas ada yang bertanya. Izyan, Adija, Azril, Nasya. Nah, itulah masih ada satu kali lagi tryout ya. Tapi kalau yang ujiannya untuk minggu depan ya. Kalau minggu ini kan cukup lah sampai TO yang keempat ya, misalnya seperti itu. Aman Bu. Oke, Ibu buka chat dulu ya barangkali. Iya, Nasya sudah tadi. Ada pertanyaan lagi nggak Nasya? Bagas, aman Bu. Oke, yang lain bagaimana nak? Barangkali ada yang mau ditanyakan. Fatih, alhamdulillah aman Bu. Nah, dengan munculnya sekarang Ibu bertanya, dengan munculnya kemarin di TO kemarin itu kan 3 soal hitungan, sekarang hanya 2. Itu yang kalian rasakan apa dengan tiba-tiba sedang literasi membaca kok ada hitungan, tiba-tiba bagaimana? What do you feel? Bisa nggak beri testimoni ke saya dalam 1 menit ini atau 2 menit? Apa yang dirasakan? Kan kita membaca, tiba-tiba kok ada hitungan gitu. Apa yang dirasakan saat TO itu? Ada yang ingin berpendapat? Misalnya Nasya? Gitu. Walaupun dia sederhana ya hitungannya. Tadi kan menghitung sulfur dioxide, tadi kan sederhana kan. Tapi yang dirasakan, what do you feel? Jadi kita asik membaca, tiba-tiba kok ada hitungan gitu. Nah, tapi mungkin belum tentu juga ada nanti. Ini kan saya hanya untuk menguatkan apa menjadi oke ini sudah nih Hadijah ya. Agak kaget sih Bu, tapi ya jadi kayak PU ya. Nah, PU. Oh, berarti subtes PU ya, Dijah ya. Berarti subtesnya PU ya. Oke. Jadi why not ya? Kenapa tidak begitu ya? Kalaupun ada. Jadi dia mengeluarkannya pun mungkin yang akan sederhana, nggak sedetail sampai sedetail hitungannya yang nggak akan mengarah ke sana sih menurut saya. Akan seperti itu. Ya, tapi tetap kita literasi lah yang utamanya ya, kalaupun ada muncul 1 atau 2 lah, tapi tetap juga harus siap lah ke arah sana. Thank you Dijah ya, ini juga ada berpendapat. Aman Bu, ya seru sih Bu, aku sih salahnya di paragraf bukan hitungan. Oke Nasya, iya yang lainnya juga sudah Fatih ya, alhamdulillah aman Bu. Bagas aman Bu, oke ya. Ya, jadi mirip PU ya, Dijah ya. Oke, ya. Tapi dia sederhana ya hitungannya. Ya. Itulah nak yang dapat disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan yang Ibu Giat sampaikan di Zoom pada malam hari ini bermanfaat dan yang ada di kelas ya atau tim bahasa Inggris sampaikan di dalam kelas atau di luar kelas pada saat piket dan seterusnya. Mudah-mudahan akan berkontribusi untuk kelulusan kalian nanti di tanggal 25 Mei ya saat diumumkannya UTBK. Insya Allah ya semuanya akan lulus, akan berbuah manis semuanya akan menjadi kelulusan di tahun 2026 di PTN yang sangat diidam-idamkan ya. Nah, jadi didoakan oleh banyak orang. Mudah-mudahan semuanya itu dimudahkan. Wah, lancar menjawabnya. Nggak ada ragu-ragu. Ah, mirip nih dengan LBI kemarin yang pelajaran LBI misalnya atau bahasa Inggris mirip teksnya. Ya syukur alhamdulillah kalau seperti itu ya. Syukur alhamdulillah mudah-mudahan. Jadi ada kemiripan lah, nggak jauh-jauh amat gitu. Tidak jomplang lah kalau kata orang sini menyebutnya ya. Oke, seperti itu ya Nak ya. Cukup sudah jam 9 mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dalam menjawab ya, semuanya dimudahkan dan semuanya berbuah manis dan tentunya lulus di UTBK 2026. Gitu. Cukup ya. Oke, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan bye-bye semua. Yuk, assalamualaikum. Boleh live room ya. Oke, Bagas, sama-sama. Nasya. Yuk. Iya, sama-sama. Boleh live room ya. Silakan. Yuk.